warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Herssu Bnu Arif dari Forum News Network. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 baru saja mengumumkan siapa bakal calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024. Ini namanya sudah Anda semua sudah tahu, dan ini walaupun baru diumumkan sekarang, ini bukan kejutan ya. Namanya adalah Ganjar Pranowo yang diusung menjadi bakal calon presiden. Banyak sekali alasannya, termasuk soal bagaimana mertuanya itu ternyata adalah keluarga besar. Tapi itu saya kira cuma soal justifikasi saja. Tetapi yang justru yang sedikit mengejutkan menurut saya, justru nama Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden itu tidak disebut. Jadi yang disebut hanya nama Ganjar Pranowo saja. Pelaksana Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono itu menyebut akan berkomunikasi dengan pimpinan PDIP dan Koalisi Indonesia Bersatu dan tentu saja Presiden Jokowi. Pengumuman P3 ini yang mengusung Ganjar, ini menurut saya memang sebenarnya kalau disebut penting juga nggak terlalu penting ya buat publik, bahkan juga untuk PDIP sendiri. PDIP pasti tahulah bahwa gerbong P3 itu adalah gerbong kosong ya. Tapi bagi PDIP tentu saja tetap saja ini ada untungnya, karena dengan dukungan dari P3 ini menunjukkan bahwa PDIP itu tidak sendirian dalam mengusung Ganjar Pranowo, dan PDIP itu berhasil memecah koalisi besar yang sebelumnya digagas oleh Presiden Jokowi. Mengapa saya sebut tidak mengejutkan? Karena sejak awal kan Koalisi Indonesia Bersatu itu dibentuk untuk mendukung Ganjar Pranowo ini sebagai proksi dari Presiden Jokowi, sebagai skoci jika Presiden Jokowi tidak berhasil melanggengkan kekuasaannya melalui penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan 3 periode. P3 dan Partai Amanat Nasional itu dalam soal ini sepakat ya mendukung Ganjar Pranowo. Ini berkaitan dengan politik sandera ya yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Hanya Golkar yang ngotot, mereka tetap maunya adalah Erlangga. Erlangga itu harga mati gitu kalau selama ini yang disampaikan oleh para aktivis Golkar, para fungsionaris Golkar. Walaupun sama-sama mendukung Ganjar Pranowo, tetapi P3 itu lebih cenderung mendukung Sandiaga Uno, sementara PAN itu lebih mendukung Erick Thohir, Menteri BUMN. Sandiaga Uno itu untuk bergabung dengan P3 sampai dia dibela-belain keluar dari Gerindra dan masuk di P3, dan baru last minute beberapa hari yang lalu itu kemudian akhirnya meskipun isunya sudah lama, tapi akhirnya Sandiaga Uno secara resmi sudah berpamitan dengan Gerindra. Jadi sebenarnya pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, kemudian manuver Erick Thohir Sandi, serta endorsement dari Prabowo Subianto oleh Presiden Jokowi itu sebenarnya kalau kita lihat garis benang merahnya itu bagian upaya besar untuk memecah belah suara pendukung Anies Baswedan. Karena bagaimanapun kan kita tahu Erick diminta masuk untuk kerja di Nahdlatul Ulama, dan kemudian dia masuk menjadi anggota Bansar, dan sejauh ini Erick Thohir cukup sukses karena dia kemudian dipercaya menjadi ketua panitia Harlah 100 tahun Nahdlatul Ulama. Kemudian dia juga tadi disebut sebagai anggota Bansar bersertifikat, dan yang terbaru kan muncul pernyataan dari Ketua Umum Bansar yang sekaligus Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bahwa mereka mengusung empat orang calon wakil presiden, dan nama urutan yang paling pertama yang disebut tentu saja adalah Erick Thohir, karena sekali lagi disebut bahwa Erick Thohir itu adalah bagian dari Bansar, dan Bansarnya itu nggak main-main, Bansar bersertifikat. Ini menarik istilah yang disampaikan oleh Yakut Khalil Qomas. Dan kemudian Sandi diminta bekerja di lingkungan P3, walaupun P3 ini irisan suara muslimnya kecil, tapi tetap saja itu merupakan representasi suara Islam. Sementara Prabowo, kenapa Prabowo didorong oleh Pak Jokowi? Ya karena ini memang ada irisan cukup besar antara suara Prabowo dengan Anies Baswedan. Jadi dengan majunya 3 orang ini bersama-sama, ada Prabowo, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ini bagian upaya untuk membelah suara Anies Baswedan, manakala ya ini penting dicatat, manakala Anies Baswedan tidak bisa dicegah untuk maju pada Pilpres 2024. Namun belakangan seperti kita ketahui kan muncul konflik antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, yang di satu sisi kan hubungan mereka ini juga cukup tegang lama karena Pak Jokowi dianggap
mengendorse terus Ganjar Pranowo, sementara Ibu Megawati tidak menghendaki Ganjar Pranowo. Dan hubungan keduanya itu makin meruncing itu dengan manuver dari PDIP melalui kader-kadernya, yakni Wayan Koster, kemudian Ganjar Pranowo, dan juga Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang menolak kedatangan tim nasional Israel dalam rencananya Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Dan kita tahu kan kemudian gara-gara penolakan mereka ini, kemudian Piala Dunia U20 ini batal dan sekarang dipindahkan ke Argentina yang menjadi tuan rumah. Dan karena itu Pak Jokowi yang kecewa kemudian rupanya mendorong partai-partai besar itu membangun koalisi, ya, dia disebut sebagai koalisi besar. Ini strategi dari Pak Jokowi untuk mengcornering, untuk mengisolasi Ibu Megawati dan PDIP. Tapi yang mungkin tidak diduga oleh Pak Jokowi, ternyata Ibu Megawati itu mengambil langkah kuda mencapreskan Ganjar Pranowo dengan mengorbankan Trah Soekarno. Walaupun sebenarnya ini pun juga bisa disebut sebagai tetap saja menjadi keuntungan dari Pak Jokowi, karena bagaimanapun sejak awal yang mengendorse Ganjar Pranowo adalah Pak Jokowi. Nah, kita kalau balik lagi ke dukungan P3 itu, saya kira kita bisa lihat dari dua sisi, ya. Sisi pertama dari P3 sendiri, ya ini kaitannya dengan hubungannya dengan Pak Jokowi, ya. Artinya ini kalau P3 sudah menyatakan mendukung Ganjar Pranowo, ini urusannya dengan Pak Jokowi, politik sandranya ini beres lah urusannya, impas lah, ya. Karena selama ini kan P3 dan PAN itu kenapa kemudian mereka seperti kerbau dicocok hidung bergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu itu, ya karena ada persoalan-persoalan pidana yang berkaitan dengan para petingginya. Artinya begini, dengan sekarang ini kalau dari sisi P3 lunas soal itu, dan kemudian dari sisi Pak Jokowi, tentu saja ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi tetap tidak mau kehilangan sepenuhnya Ganjar Pranowo. Dan dengan dia memasukkan nantinya kalau P3 itu mendukung Sandiaga Uno, makanya Pak Jokowi tetap punya proksi, yakni proksi baru namanya Sandi. Dan Ganjar itu half lah, ya, separuh-separuh ke Ibu Mega, separuh ke Pak Jokowi. Jadi masih menang lah di sini Jokowi kalau itu berhasil Sandiaga Uno masuk juga jadi wakil dari Ganjar Pranowo. Pertanyaannya mengapa P3 itu tidak segera mengumumkan nama Sandi? Padahal Sandi sudah keluar dari Gerindra dan merapat ke P3. Pak Mardiono juga sudah menyatakan bahwa Sandi ini cocok kalau dipasangkan sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo. Bahkan kalau kita lihat di media sosial itu, saya tidak tahu ini apakah ini kerjaannya tim Sandi atau kerjanya P3, itu sudah muncul kemarin itu semacam poster-poster atau meme yang menggambarkan pasangan dari Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno dengan logo PDIP dan logo Partai Persatuan Pembangunan. Yang tadi hanya dikatakan oleh Pak Mardiono, dia akan berkomunikasi dengan Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP. Berdasarkan mandat yang diberikan oleh Forum Rapimnas 5, maka DPP P3 akan berusaha secara maksimal melakukan komunikasi dan langkah-langkah politik untuk mendorong kader P3 dapat dipasangkan Presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Ganjar Pranowo. Ini saya tekankan karena ini adalah amanat dari hasil rapat konstitusi Partai Persatuan Pembangunan. Keinginan ini bukan harapan yang berlebihan, mengingat kader P3 Bapak Dr. Haji Hamzah pernah menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Ibu Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan amanat Rapimnas 5, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Bangunan juga akan segera melakukan komunikasi politik dengan Ketua Umum DPP PDIP yang insya Allah waktunya sedang diatur menjabat sebagai wakil presiden. Oleh karena itu, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai kader PDIP dan telah diumumkan sebagai calon presiden
Republik Indonesia pada pemilihan presiden mendatang. Selanjutnya, DPP P3 juga akan melakukan komunikasi politik dengan Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Bersatu. Sekaligus akan menyampaikan ketetapan Rapimnas kepada beliau sebagai sahabat terbaik P3 selama 1 tahun ini. Selanjutnya, sebagai partai koalisi pemerintah, DPP P3 juga akan mengkomunikasikan kepada Bapak Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, terkait ketetapan Rapimnas 5 Partai Persatuan Pembangunan sebagai arah jalan politik perjuangan. Nah, kenapa Pak Mardiono kok terkesan menahan, menyimpan Sandiaga Uno, padahal sebelumnya sudah menyatakan bahwa cocok gitu dan diduga akan mengumumkan sekaligus gitu. Dugaan pertama, Pak Mardiono ini atau P3 ini memang belum berkomunikasi dengan PDIP. Jadi tentu mereka tidak mau kalau dianggap memfight accompli PDIP dengan langsung menyodorkan nama Sandiaga Uno. Masuk akal sih kalau seperti itu. Yang kedua, ada kemungkinan bahwa sebenarnya P3 itu sudah berkomunikasi dengan PDIP, tetapi mereka belum ada kata sepakat. Mengapa? Karena Sandi ini jujur saja elektabilitasnya itu nggak cukup besar. Ini elektabilitas Sandi itu rendah dan Ganjar Pranowo sendiri itu juga tidak cukup kuat elektabilitasnya. Kalau Anda mencermati survei-survei yang benar gitu, survei yang serius, bukan survei bayaran, ya sebenarnya suara Ganjar Pranowo itu tidak lebih dari suara PDIP gitu. Bisa bahkan lebih rendah atau bisa lebih tinggi sedikit lah gitu, karena ada limpahan suara dari Pak Jokowi ke Ganjar Pranowo. Jadi artinya sebenarnya suara dari Ganjar Pranowo ini nanti kalau diusung sebagai calon presiden ya nggak lebih dari suara perolahan PDIP antara 19 sampai 23 atau 24%. Dan tentu saja dengan mengusung Ganjar Pranowo itu segmen umat Islam tidak bisa masuk Ganjar Pranowo, karena itu penting ada tokoh yang merupakan representasi dari umat Islam. Nah ini Sandi itu mungkin tadi kalau diharapkan untuk sebagai representasi umat Islam, saya kira nggak tepat juga. Kenapa? Katakanlah misalnya Sandi sekarang ini diusung oleh P3. P3 sendiri itu seperti kita katakan itu gerbong kosong ya, karena hampir dipastikan bahwa mayoritas konstituen dari P3 itu akan mendukung Anies Baswedan, dan Sandi sendiri sebenarnya magnetnya sebagai tokoh Islam itu tidak cukup kuat. Mungkin kemarin dalam situasi ketika pembelahan gitu, ketika berhadapan antara pasangan Prabowo dengan Sandi dan berhadapan dengan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin itu ya mungkin dianggap bahwa Sandi itu bagian dari kekuatan-kekuatan dari kelompok Islam. Tapi sebenarnya realitasnya tidak seperti itu. Dan juga yang saya kira mungkin menjadi keberatan dari PDIP itu, kita mendengar bahwa Ibu Megawati itu sebenarnya ingin pasangan dari Ganjar itu seperti pasangan Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin, ya. Artinya pasangan yang lebih sepuh, yang tidak punya potensi bahwa nanti pada pemilu yang pilpres yang akan datang dia akan mencalonkan diri menjadi presiden. Nah, kalau Ganjar dan berpasangan dengan Sandiaga Uno ini ada potensial Sandiaga Uno akan menjadi penantang Ganjar pada pilpres 2024. Apalagi kalau kinerjanya Ganjar tidak cukup moncer, maka potensi itu ada. Jadi tentu saja Ibu Megawati itu ingin ada yang cukup aman potensi ancaman masa depannya. Bukan hanya Ganjar ya, tapi saya kira Ibu Megawati juga berpikir tentang Soekarno, tentang Puan Maharani misalnya. Kalau kemudian pasangan Ganjar Pranowo dan kemudian berpasangan dengan Sandiaga Uno, ya cukup berat sekali peluangnya Puan Maharani untuk rebound dan kemudian bersiap pada pilpres yang akan datang. Ketiga, ini ada muncul, saya baru mendapat kabar dari lingkungan internal P3 bahwa kenapa kemudian juga belum diumumkan sekarang, itu ada persoalan yang belum clear antara P3 dengan Sandi ini. Seorang pengurus di P3 menyebutkan bahwa ini soal mahar, ya, soal gonimah yang belum cair dari Sandi. Anda jangan memandang sinis ya soal gonimah, soal mahar ini. Ini praktek yang saya kira memang lazim di dalam sistem politik kita, apalagi dalam sistem politik biaya mahal itu. Dan kita tahu tentu saja P3 butuh ini untuk tentu saja untuk menggerakkan mesin politiknya.
Jadi kalau belum cair ya agak berat, jadi lebih baik ditunda dulu misalnya sampai kemudian cair baru itu bisa diumumkan berikutnya. Nah, kita tunggu manuver berikutnya. Apakah setelah P3 menyatakan mengusung Ganjar Pranowo akan diikuti oleh PAN? Tetapi tentu saja kalau PAN yang akan disodorkan adalah nama Erick Thohir. Kalau itu terjadi, kalau kemudian PAN ikut menyusul P3 mengusung Ganjar, berarti ini PAN dan P3 itu masih sepenuhnya dikendalikan oleh Pak Jokowi dan seperti biasa saya sebut tadi adalah dengan politik sandra. Jadi dengan begitu Pak Jokowi ingin memperkuat bargaining politiknya dengan PDIP dan tentu Ganjar Pranowo. Namun saya kira sama dengan Sandi, Erick ini juga lemah di basis Islam. Walaupun tadi disebut sebagai banser bersertifikat, tapi semua orang tahu Erick ini bukanlah warga Nahdiyin. Hijaunya ya bukan hijau asli ini ya. Hijau apa ya? Ini hijau imitasi lah ya begitu, atau kalau buah ini matangnya matang karbitan kan gitu ya. Kesamaan antara Erick dan Sandi ini, mereka sama-sama punya kekuatan finansial yang juga dibutuhkan oleh PDIP untuk pencapresan Ganjar dan mesin politiknya. Jadi tinggal siapa yang sebenarnya lebih konkret dalam urusan mahar, dalam urusan gonimah ini. Saya mendengar kabar dari internal PAN kalau dalam soal mahar dan gonimah ini Erick itu lebih konkret ya, bisa lebih cair gitu. Apakah tapi saya kira sekali lagi pasti pertimbangan Ibu Megawati dan PDIP bukan semata-mata soal gonimah, soal mahar dan sebagainya. Itu penting, tapi tentu saja mereka tahu bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo itu juga harus ditopang oleh calon wakil presiden yang akan dipilihnya. Dan tentu saja kalau ada calon lain misalnya yang satu elektabilitasnya jauh lebih bagus, kemudian dia tidak punya potensi sebagai ancaman di masa depan, mungkin itu akan menjadi lebih dipertimbangkan ketimbang kepentingan kalkulasi jangka pendek berupa finansial yang akan membiayai untuk pencapresan Ganjar Pranowo. Soal ini saya kira nanti biasanya bersamaan dengan meningkatnya elektabilitas, maka biasanya ya para pemodal itu akan mengikuti siapa calon presiden berikutnya yang berpotensi kuat terpilih. Saya Hersubno Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.